بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quran bahwasanya musuh-musuh Islam, terkhusus al-Yahud wan Nasara, tidak akan pernah berhenti memusuhi Islam, tidak akan pernah lelah membuat makar-makar untuk menghancurkan Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti milah mereka. Itu misi besar yang dicanangkan oleh musuh-musuh Islam, berupaya untuk meyahudikan umat manusia, berupaya untuk menasranikan umat manusia, terutama kaum muslimin. Berbagai macam upaya, berbagai macam makar, berbagai macam trik-trik mereka lakukan untuk menebarkan virus-virus yang bisa menghancurkan Islam wal muslimin. Di antara bentuk makar musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin, bahkan menghancurkan akidah kaum muslimin, ialah mereka menyusupkan, bahkan mengkampanyekan paham demokrasi dalam tubuh umat Islam. Mereka menggambarkannya sebagai sesuatu yang
bisa membawa kemajuan, menggambarkannya sebagai sesuatu yang betul-betul beriringan dengan kemajuan, dengan perkembangan suatu bangsa, kemajuan suatu negara, ketentraman rakyat, kedamaian masyarakat, dan semisalnya. Mereka mengkampanyekan prinsip demokrasi. Sebagian mereka melabelinya dengan kata-kata syura, musyawarah. Sebagian mereka melabelinya dengan memperjuangkan aspirasi rakyat, dan berbagai macam slogan-slogan yang lain yang mereka suarakan untuk dengan paksa atau dengan penuh keridhaan mereka memasukkan paham demokrasi ini dalam tubuh umat Islam. Sebagai upaya untuk mengkampanyekan paham demokrasi ini di tubuh umat Islam, musuh-musuh agama dari kalangan al-Yahud wan Nasara, mereka menampilkan pihak-pihak yang sesuai dengan selera hawa nafsu mereka dari kalangan muslimin atau dari kalangan tokoh-tokoh Islam, orang-orang yang terpandang di kalangan kaum muslimin, diperalat untuk menjajakan paham demokrasi ini kepada masyarakat Islam. Mereka menjulukinya sebagai tokoh-tokoh pembaharu, menjulukinya sebagai tokoh-tokoh reformasi, sebagai tokoh-tokoh pro rakyat, dan berbagai macam julukan-julukan yang lainnya yang membuat umat Islam, membuat kaum muslimin terpana dengan keadaan mereka, bahkan menokohkan mereka, mengeluh-elukan mereka sebagai tokoh-tokoh yang memperhatikan aspirasi rakyat. Ini semuanya merupakan upaya musuh-musuh agama untuk bisa memasukkan paham demokrasi dalam umat Islam, tubuh umat Islam. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan cara paksa, menggunakan cara intimidasi kepada penguasa-penguasa negara Islam supaya mereka menerapkan sistem demokrasi di negeri mereka. Apabila nggak dikerjakan oleh penguasa tadi, maka dari kalangan musuh-musuh Islam, dari kalangan bangsa Yahud wan Nasara akan menekan penguasa tadi, akan mengintimidasi penguasa tadi, sehingga penguasa muslim tadi pun ketakutan, mengalami tekanan. Akhirnya dia pun memaksakan paham demokrasi masuk di tengah-tengah masyarakatnya. Ar-Rasulullah SAW pada masa hidupnya pernah memberitakan kepada kita sesuatu yang beliau sangat khawatirkan menimpa umatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dikuatkan oleh hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, juga dikuatkan oleh hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku ialah tokoh-tokoh penyesat umat, para pemimpin-pemimpin penyesat umat, orang-orang yang terpandang, yang punya ilmu, penyesat umat. Disebutkan dalam lafaz yang lain,
akhwafu ma akhafu ala ummati kulla munafiqin alimil lisan. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku nanti seorang munafik yang pandai bersilat lidah, seorang munafik yang pandai berkata-kata. Tokoh-tokoh berbaju Islam menampilkan dirinya sebagai tokoh-tokoh Islam, namun hati mereka dipenuhi dengan kebencian kepada Islam. Munafik membela upaya-upaya kufar, membela makar-makar kufar, dan tokoh-tokoh tadi ternyata pandai bersilat lidah, pandai berbicara, pandai mengolah kata, pandai menipu umat. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa umat ini. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, juga Ibn Abdul Bar dalam Kitabul Jami' bi isnadin sahih, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Ziyad ibnu Hudair rahimahullah, kata Umar, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kamu wahai Ziyad, apa yang bisa menghancurkan Islam ini? Sesuatu apa yang bisa menghancurkan Islam ini? Qultu la. Kata Ziyad, saya tidak tahu wahai Umar. Qala, maka Umar menyatakan, yahdimul Islam zallatu alim au jidalu munafiqin bil kitab wa hukmul a'immatil mudhillin. Yang menghancurkan Islam adalah zallatu alim, ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim. Yang kedua, jidalnya seorang munafik dengan mengatasnamakan Quran. Perdebatan seorang munafik dengan membawa nama Quran. Dan yang ketiga, hukumnya para pemimpin-pemimpin penyesat umat. Ikhwan fillah azakumullah, apa yang disampaikan Rasul alaihi salatu wasallam dalam riwayat di atas, dan apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu di atas, itu ada pada tokoh-tokoh berbaju Islam yang mengkampanyekan paham demokrasi dalam tubuh Islam wal muslimin. Mereka sesungguhnya kaum munafikin yang memperjuangkan aspirasi-aspirasi orang-orang kafir, yang berupaya untuk menggolkan ide-ide dan makar-makar orang kafir. Mereka menggunakan ayat, mereka menggunakan hadis, mereka menggunakan kata-kata falsafah sebagai upaya untuk mengkelabui kaum muslimin sehingga paham demokrasi tadi masuk dalam tubuh mereka. Mereka lain khawatirkan oleh Rasulullah SAW, antaranya al-a'immatul mudhillin, pemimpin penyesat umat, munafik, alimul lisan, seorang munafik yang pandai berkata-kata. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai umat Islam harus kembali kepada bimbingan Islam terkait dengan adanya paham demokrasi yang betul-betul dikampanyekan dengan besar-besaran di negeri kita yang tercinta ini. Kita harus tahu apa hakikat paham demokrasi itu. Dari mana asal muasalnya? Apa saja isi kandungannya?
bagaimana bimbingan Islam dalam mensikapinya, apa pula mafasidnya, mafsadahnya, supaya kita jangan sampai terpengaruh atau terlena dengan makar-makar musuh agama atau dengan slogan-slogan tokoh-tokoh reformasi pembela musuh-musuh agama yang berupaya untuk mengemas demokrasi dengan baju yang indah. Ikhwan fillah azakumullah, perlu diketahui bahwasanya demokrasi ini munculnya bukan dari Islam wal muslimin. Oleh ahli sejarah, pemahaman demokrasi ini kali pertama muncul di Perancis ketika terjadi Thaurah Faransiyah, revolusi Perancis. Syiar mereka ialah al-hurriyah, kebebasan, al-musawah, kesetaraan, persamaan, al-ikha, persaudaraan. Setelah itu secara resmi, tepatnya di tahun 1791 Masehi, dari kalangan orang-orang kafir Perancis, mereka memasukkan paham demokrasi pada undang-undang resminya dengan nama hukukul insan. Terjemahannya HAM, hak asasi manusia. Barakallahu fikum. Semenjak itu demokrasi ditenarkan. Demokrasi disebarluaskan. Demokrasi dikampanyekan oleh orang-orang kafir di kalangan mereka. Dan disebutkan dengan terang-terangan pula namanya. Bukan lagi dengan nama HAM, tetapi juga langsung dengan nama demokratiyah, demokrasi. Baru setelah itu, demokrasi itu muncul pada undang-undang negara-negara selain Perancis, bahkan kemudian masuk ke negara-negara yang berbasis Islam semacam Mesir, termasuk di dalamnya ialah Indonesia Raya ini. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh sejarawan yang meneliti sejarah demokrasi. Salah satunya disebutkan oleh seseorang yang bernama Abdul Ghani Ar-Rahal dalam kitabnya Al-Islamiyun wa Sarafud Demokratiyah. Di bukunya itu beliau menjelaskan apa yang disampaikan tadi. Asal muasal pemahaman demokrasi itu dari kalangan orang-orang kafir, tepatnya dari kalangan Perancis ketika terjadi revolusi Perancis. Resmi menjadi undang-undang mereka dengan nama HAM pada tahun 1791 Masehi. Disebutkan oleh Abdul Ghani tadi, yang dimaukan dengan demokrasi oleh mereka, definisinya ialah hukmus sya'bi bisya'bi, hukum rakyat dengan rakyat. Kalau diterjemahkan dengan edisi Indonesia, hukum dari rakyat untuk rakyat, terus oleh rakyat.
Nah, itu pelajaran SD dulu ketika masih sekolah. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Hukmus sya'bi bisya'b. Maknanya, asy'abu masdarus sultah. Rakyat sebagai sumber kekuasaan. Rakyat sebagai sumber kekuasaan. Dijelaskan pula oleh Abdul Ghani tadi, yang kali pertama menggunakan bahasa demokrasi ialah Aflatun. Edisi Yunaninya apa? Namanya Aflatun, itu bahasa Arabnya. Ini tokoh Yunani. Namanya dia dengan bahasa Yunan apa? Demoskratos. Hah? Platon. Al-Muhim begitu ya ikhwan. Aflatun. Ini orang pertama yang menggunakan bahasa ad-demokratiyah. Demokratos. Barakallahu fikum. Dari Yunan. Dari orang kafir. Bukan dari kaum muslimin. Dari definisi ini, mereka menyatakan demokrasi itu dibangun di atas dasar 3 perkara. Demokrasi itu berdiri di atas 3 pondasi. Yang pertama ialah at-tasyri'. At-tasyri' pensyariatan. Artinya la syar'a illa lid-demokratiyah. Tidak ada syariat kecuali milik demokrasi. Tidak ada pensyariatan melainkan hak demokrasi. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Sehingga di kalangan orang-orang yang punya pemahaman demokrasi, namanya apa Evan? Demokrator gitu. Hah? Begitu? Ya. Apa demokrawan? Hah? Di kalangan orang-orang yang punya pemahaman demokrasi ini, semua hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, semua syariat Islamiyah, bimbingan Islam, Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, mu'attalah, itu semuanya ditiadakan ketika bertentangan dengan prinsip demokrasi. La syar'a illa lidemokratiyah. Barakallahu fikum. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, al-qadha, keputusan, ketetapan. Maknanya, la yusmah li ayyi hakimin ayyaqdiya illa bitashri'id dustur wa illa kana mu'aqaba wala qabula lahu abada. Maknanya, tidak diperbolehkan bagi seorang hakim pun untuk memutuskan sesuatu atau menetapkan sesuatu melainkan dengan syariat undang-undang demokrasi. Mohon maaf kalau dengan bahasa yang ada di negara kita Indonesia ini, tidak ada seorang presiden pun, seorang penguasa pun, melainkan keputusan-keputusannya harus sesuai dengan GBHN, garis-garis besar haluan negara.
Ini kalau nggak hafal dicurigai. Menggunakan GBHN, garis besar haluan negara, yang mana GBHN itu dibentuk menggunakan paham demokrasi tadi. Maka yang namanya hakim, seorang hakim tinggi, hakim agama, hakim negeri, penguasa, siapapun tidak diperbolehkan untuk membuat sebuah keputusan melainkan dengan syariat demokrasi tadi atau melainkan dengan GBHN tadi. Barang siapa yang keluar daripadanya maka dia akan diskors, akan diberi sanksi dan tidak akan diterima keputusan dan ketetapannya. Ini rukun kedua dari yang namanya demokrasi. Sehingga yang mensyariatkan siapa? Demokrasi. Yang menetapkan dan yang menghukumi siapa? Demokrasi. Barakallahu. Ini yang kedua. Yang ketiga. Rukun yang ketiga ialah at-tanfidz. At-tanfidz. Tanfidz itu maknanya pelaksanaan. Pelaksanaan. Maknanya la yunaffadhu ayyu hukmin illa ma kana khadi'an lidustur. Tidak akan dilaksanakan, tidak akan diterapkan hukum apapun kecuali yang tunduk dan sesuai dengan undang-undang demokrasi. Barakallahu. Ini 3 rukun demokrasi yang disebutkan oleh ahli sejarah dan para pemerhati demokrasi. Ada tasyri', ada qada', ada at-tanfidz. Dari sini khonafidina azakumullah diambil kesimpulan. Dengan 3 rukun demokrasi tadi diambil kesimpulan. Ad-demokratiyah manhajul hayah inda demokratiyin. Demokrasi itu adalah metodologi kehidupan, manhaj kehidupan menurut para demokrator tadi. Manhaj dalam kehidupan. Yang kedua, hiya ahkamun dualiyah thabitah la taqbalu tanazul awit taghyir. Demokrasi itu adalah hukum-hukum, undang-undang negara yang baku, tidak menerima tanazul, tidak menerima perubahan. Barakallahu fikum. Atas telinganya ya. Baik. Ini khonafidina azakumullah yang ada pada mereka. Makna dan paham demokrasi yang disebutkan oleh pemerhati demokrasi. Dari apa yang diuraikan tadi, barakallahu fikum, jelas, gamblang, tidak ada tedeng aling-aling. Yang namanya demokrasi itu membumi hanguskan Islam, mengubur hidup-hidup hukum-hukum Islam, membekukan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah.
walaupun datangnya dari kalamullah atau kalamur Rasulullah SAW atau kalamus sahabat, itu semuanya dibekukan, dipeti eskan, dikubur hidup-hidup ketika tidak sesuai dengan demokrasi. Maka dari sini sangat jelas pula sebagaimana difatwakan oleh para ulama ad-demokratiyatu kufrun. Paham demokrasi itu paham kekufuran. Itu dinyatakan secara resmi, secara langsung oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, berulang-ulang dalam ceramah-ceramahnya, dalam pelajaran-pelajarannya, beliau menyatakan ad-demokratiyatu kufrun, ad-demokratiyatu kufrun, demokrasi itu kufur, demokrasi itu kufur. Bahkan ketika beliau ditanya tentang salah seorang tokoh reformis Yaman yang bernama Abdul Majid Az-Zandani, kalau di Indonesia masuknya ke IM, Abdul Majid Az-Zandani, ketika dia termasuk sebagai pihak yang mengkampanyekan demokrasi di Yaman, melabelinya dengan label syura, musyawarah. Ditanyakan kepada Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dan beliau mengatakan ad-demokratiyatu kufrun walaula ta'wil lakafarna, kata beliau. Demokrasi itu kekufuran kalau bukan karena dia mentakwil demokrasi dengan nama syura, musyawarah, akan kami kafirkan dia. Selingan. Nah, artinya beliau tidak mengkafirkan tokoh reformis tadi Abdul Majid Zandani dikarenakan dia mentakwil. Takwil termasuk penghalang-penghalang takfir. Dikarenakan dia mentakwil demokrasi dengan syura, akhirnya beliau tidak bisa mengkafirkan orang ini. Kalau seandainya dia tidak memiliki takwil tadi, tegas mengatakan demokrasi itu termasuk Islam, demokrasi bukan syura, dikafirkan sama si Muqbil. Nah, ini harus disampaikan apa adanya, tidak perlu kita tedeng aling-aling, supaya kaum muslimin itu faham. Demokrasi itu sumbernya dari orang-orang kafir yang kali pertama melafalkan kalimat demokrasi adalah Demokratos Aflatun, tokoh Yunani kafir yang menggunakannya, yang meresmikannya sebagai undang-undang resmi negara dengan nama HAM, hak asasi manusia, negara Perancis yang kafir. Dan isi rukun demokrasi tadi pun juga nyata-nyata sebagai pemahaman kufur, memposisikan dirinya sebagai musyarri', pihak yang mensyariatkan, memposisikan dirinya sebagai hakim, hakim yang mutlak, memposisikan dirinya sebagai nafidh, pelaksana tunggal. Barang siapa yang menyelisihinya ditolak, siapapun dan apapun itu. Hadza kufur. Barakallahu fikum. Dari sini ketika ada yang punya ide
Bukan ide. Ketika ada yang punya syubhat, kok ide. Ketika ada yang memiliki syubhat dan dia mengatakan al-muslim biimkanihi an yaqbala al-anzimah al-wad'iyyah ad-demokratiyah wa huwa baqin ala aqidatih. Seorang muslim itu bisa saja menerima undang-undang demokrasi buatan manusia dan akidahnya masih utuh. Mungkin saja. Ucapan yang semacam ini batilun. Jelas-jelas batil. Kalau dia betul-betul meyakini yang namanya demokrasi, maka akidahnya enggak lagi utuh. Akidahnya akan hancur berantakan berkeping-keping. Kalau betul-betul dia meyakini kesahihan demokrasi, maka dia kafir dengan itu. Dikarenakan dia meyakini undang-undang kufur yang dibangun di atas 3 rukun kekufuran tadi. Pensyariatan, keputusan, pelaksanaan. Ini ucapannya orang-orang harakiyin. Ucapannya para reformis-reformis yang berupaya mengkelabui umat Islam dengan segudang syubhat-syubhat yang ada. Padahal mereka itu sesungguhnya adalah boneka-boneka kufar, boneka-boneka Yahudi, boneka-boneka Nasrani yang diperalat untuk menjajakan paham demokrasi itu di tengah-tengah umat Islam. Tidak mungkin utuh akidahnya kalau dia meyakini demokrasi dengan makna yang semacam itu. Kalau ada yang memiliki upaya, mungkin tidak diwujudkan demokrasi Islam. Iya jawabannya. Mungkin nggak kita melaksanakan gerakan Islamisasi demokrasi? Ya, Pak. Gerakan Islamisasi demokrasi. Barakallahu. Mungkin enggak? Jadi sistem demokrasi yang ada itu kita upayakan untuk menjadi demokrasi nuansa Islami. Apakah mungkin? Diam aja, dibantu saya yang ngomong. Hah? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dikarenakan inti demokrasi tadi perkara yang kufur. Maka tidak mungkin perkara kekufuran dikasih baju, dikasih label bernuansa Islami. Maka tidak mungkin ada yang namanya demokrasi Islam, demokrasi Islami, demokrasi nuansa Islam. Tidak ada. Ikhwan fillah azakumullah, dalam Islam ada perkara-perkara prinsip yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Yang pertama, al-musyarri' fil Islam huwa Allahu wahdahu la syarikalah. Yang meletakkan syariat dalam Islam hanya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa sekutu baginya. Yang menyatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, itu Allah azza wa jalla semata. Ini dikatakan wajib, dikatakan sunnah, dikatakan haram, dikatakan makruh, ini disyariatkan, ini tidak. Allah azza wa jalla semata dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya,
disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-40. Allah menegaskan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Azza wa Jalla. Di Al-Kahfi ayat yang ke-26 Allah menegaskan wala yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada seseorang pun yang bersyarikat pada hukum Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin antum punya ide bermimpi untuk islamisasi demokrasi. Tidak mungkin. Demokrasi itu mereka yakini sebagai pensyariat. Sementara Islam meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak menetapkan syariatnya. Barakallahu fikum. Prinsip yang kedua, dalam prinsip Islam, la naqbalul kufra wasyirik. Prinsip Islam tidak menerima kekufuran dan kesyirikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya wala yarda li'ibadihil kufur di Az-Zumar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. Sementara demokrasi kufur. Maka tidak mungkin kaum muslimin menerima demokrasi yang kufur itu. Maka tidak mungkin sesuatu yang kufur itu dibikin nuansa Islami. Abadan. Prinsip yang berikutnya lagi, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, wahai orang-orang kafir. Waliyadin. Dan bagiku agamaku, kaum muslimin. Demokratia itu agamanya orang kafir. Demokrasi itu akidahnya orang-orang kafir. Maka tidak mungkin kaum muslimin berakidah dengan akidah kufur. Lakum dinukum, untuk kamu agama demokrasimu itu. Dan untuk kami agama Islam. Maka tidak mungkin disatukan antara Islam dan demokrasi. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi ikhwan fillah azakumullah. Prinsip-prinsip Islam yang lainnya yang sangat jauh bertentangan dengan paham demokrasi tadi. Sehingga tolong jangan bermimpi wahai saudara-saudara kaum muslimin, mimpi berupaya untuk mengislamkan demokrasi atau untuk menghiasi demokrasi dengan hiasan-hiasan Islami, atau memberikan padanya nuansa-nuansa Islami, apalagi berjuang membela Islam dengan kendaraan demokrasi. Jangan bermimpi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian di antara yang terlahir dari pemahaman demokrasi ini ialah apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan al-intikhabat. Intikhabat bentuk jamak dari kalimat intikhab. Maknanya
Al-ikhtiyar, pemilihan. Barakallahu fikum. Al-intikhabat kalau diterjemahkan dengan edisi Indonesia ialah pemilu, pemilihan umum. Al-intikhabat ikhwan fillah azakumullah, dengan berbagai macam cara-cara yang terjadi di negara-negara kufur, yang mulai masuk dan sudah masuk di negara-negara Islam. Intikhabat yang berlaku di tengah-tengah mereka itu intikhabat, pemilu-pemilu yang dibangun di atas asas demokrasi. Itu jelas, pemilu berasaskan demokrasi. Kalau pemilunya Indonesia apa asasnya? Loh kok lali? Hah? Luber. Apa L-nya? Langsung. Apa U-nya? Umum. Apa B-nya? Bebas. Apa E-nya? Oh, B-nya BE bebas. R-nya rahasia. Langsung, umum, bebas, rahasia. Itu teknisnya. Tetapi namanya al-intikhabat, terjemahannya pemilu, pemilihan umum. Ada intikhabat kelas dusun, ada intikhabat kelas desa, ada intikhabat kelas kecamatan, ada yang kelas kabupaten, ada yang kelas provinsi, ada yang kelas DPRD 2 kabupaten, DPRD 1 provinsi. Ada yang intikhabat utama, pemilihan umum yang utama, pilpres, pemilihan presiden. Barakallahu fikum. Definisi intikhabat sebelum kita telaah lebih lanjut, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Nasr Muhammad ibnu Abdullah Al-Imam, Syekhul Imam hafizahullah, salah seorang murid seniornya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Syekhul Imam memiliki markis Darul Hadits Ma'bar. Dalam kitab beliau Tanwirul Dhulumat likashfi mafasidi wa syubhatil intikhabat, beliau menyatakan yang maknanya al-intikhab, al-ikhtiyar, pemilihan, wa huwa ijra'un qanuni yuhaddadu nizamuhu wa makanuhu fi dustur aw barnamij liyukhtara ala muqtadahu shakhsun aw akthar liriasati majlisin aw nadwatin aw li'udwiyatiha aw nahwi dzalik. Yang namanya intikhabat ijra'un qanuni, pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan aturan-aturannya, tempatnya pada sebuah dustur, undang-undang utama, atau barnamij, acara-acara, untuk dipilih atas dasar undang-undang tadi, dipilih seseorang atau lebih untuk menjabat
sebagai pemimpin majelis atau pemimpin sebuah nadwah perkumpulan atau ditunjuk sebagai anggotanya atau semisalnya. Intikhabat ini dengan makna di atas sebuah sistem yang dibentuk dengan asas demokrasi untuk memilih seseorang pemimpin atau memilih anggota-anggotanya. Barakallahu fikum. Itu intikhabat. Pemilihan umum, memilih orang sebagai pemimpinnya atau memilih orang sebagai anggotanya. Intikhabat ini khonafdina azakumullah tariqatun ghairu syar'iyyah. Ini merupakan tariqah cara yang tidak syar'i. Alasan yang paling utama sebelum dibahas yang lainnya ialah dikarenakan pemilu intikhabat itu dibangun di atas asas demokrasi yang kufur. Dan yang kedua bertentangan dengan pemilihan pemimpin dalam Islam. Perlu dipahami khonafdina azakumullah. Di dalam Islam, barakallahu fikum, seseorang pemimpin itu diangkat dengan berbagai macam cara. Dalam Islam, seseorang pemimpin diangkat dengan berbagai macam cara. Yang pertama ialah musyawarah ahlul halli wal aqdi. Musyawarah ahlul halli wal aqdi. Hasil musyawarahnya ahlul halli wal aqdi yang menunjuk seseorang sebagai pemimpin. Ahlul halli wal aqdi itu ialah majelis permusyawaratan rakyat. Majelis permusyawaratan rakyat. Bahasa Arabnya majelis syura. Edisi singkatan Indonesianya MPR. Itu termasuk legislatif atau yudikatif atau eksekutif? Yudikatif. Benar. Nama ikhwan. Ini yang pertama. Dalam sistem siasa Islamiyah, ketika menunjuk seorang pemimpin, cara yang pertama ialah ditunjuk ahlul halli wal aqdi. Seseorang yang dianggap berkompeten sebagai ahlus syura masuk dalam kelompok atau tim ahlul halli wal aqdi. Bisa ditunjuk oleh penguasa yang ada ketika itu. Ditunjuk orang-orangnya sebagai ahlul halli wal aqdi untuk menggodok siapa yang berhak sebagai pengganti dia. Atau memang sudah ada badan yudikatifnya secara permanen. Sudah ada ahlul halli wal aqdinya. Mereka adalah orang yang muslim, orang yang adil, orang yang alim, yang mengerti agama Allah Azza wa Jal, al-alim bi ahwalin nas, orang yang mengerti tentang kondisi-kondisi seseorang, orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Mereka lah yang menunjuk. Bisa jadi yang ditunjuk itu salah satu dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditusuk. Siapa yang menusuknya? Siapa yang menusuk sahabat Umar dengan
dengan pisau, dengan parang beracun? Abu? Naam, yang nusuk adalah Abu Lu'lu' atau Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ketika beliau dinyatakan oleh tim medis tidak bakal diselamatkan, maka beliau menunjuk 6 orang sahabat terbaik, termulia yang tersisa pada masa itu, dijadikan sebagai ahlus syura, ahlul halli wal aqdi. Di situ ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Al-Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talha bin Ubaidillah. 6 orang. Dan yang menjadi pengawasnya apa di sini misalnya? Panwaslu. Panitia pengawas pemilu. Barakallahu fikum. Yang menjadi pengawasnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka lah yang ditunjuk sebagai ahlul halli wal aqdi. Menunjukkan satu, ahlul halli wal aqdi itu terkadang ditunjuk oleh penguasa. Kamu. Bisa jadi pula sudah ada badan yudikatifnya yang paten di negara tersebut. Sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Bisa jadi yang ditunjuk sebagai penguasa pengganti salah seorang dari mereka. Sebagaimana pada peristiwa Umar yang tadi itu. Dari 6 orang ini barakallahu fikum masing-masing menyerahkan kepada 3 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri. Tinggal 2 orang, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan Abdurrahman bin Auf yang siap untuk menjalankan amanah menentukan siapa dari mereka berdua yang berhak untuk menjadi pemimpin. Yang pada akhirnya dipilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah ketika itu. Al-qissah ma'rufah, masyhurah, sahihah. Yang menunjukkan ada kalanya yang diangkat sebagai penguasa pengganti salah satu dari ahlu syura tadi. Ada kalanya pula mereka menggodok siapa kandidat pengganti penguasa yang ada. Tunjuk namanya, nama fulan. Dikaji masing-masing orangnya, bagaimana kinerjanya, bagaimana leadershipnya, bagaimana ininya, bagaimana itunya, lengkap. Digodok. Disaring setelah itu. Ini tidak masuk. Ini enggak masuk. Ini enggak masuk. Yang masuk ada 2. Fulan. Ini yang masuk. Dari 2 itu digodok kembali oleh mereka semua. Siapa yang paling afdal? Siapa yang paling mulia? Dari mereka berdua, siapa yang paling mampu untuk mengatur bangsa dan negara ini? Sepakati mereka fulan. Langsung fulan dilantik sebagai penguasa pengganti. Sederhana, murah meriah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu mengeluarkan dana beratus-ratus miliar hanya untuk mencetak kartu coblosan. Tidak perlu mengeluarkan dana miliaran untuk membuat posko-posko pemilihan. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Ini cara yang pertama. Menggunakan ahlus syura. Cara kedua. Barakallahu fikum. Ialah al-istikhlaf. Menunjuk langsung khalifah pengganti setelahnya. Paham ya? Jadi penguasa yang lama ketika dirasa tidak mungkin melanjutkan pemerintahannya, maka dia langsung menunjuk orang yang paling berhak untuk menjabat sebagai penguasa pengganti. Dan harus dipilih orang yang berilmu, orang yang adil, orang yang
sesuai dengan kriteria kepemimpinan. Dia mengatakan, fulan penguasa pengganti setelahku. Hadza huwa. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam terhadap sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ala sahih. Menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama, mereka mengatakan kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq itu dari istikhlaf nasun minar Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul yang menyatakan langsung beliau sebagai khalifah, sebagai khalifah penggantinya. Dengan sekian banyak qarain yang ada. Lebih tegas lagi contohnya seperti yang dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq terhadap khalifah yang setelahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Antal khalifah ba'di. Langsung tunjuk. Umar bin Khattab khalifah sepeninggalku. Maka seluruh kaum muslimin membaiatnya sebagai seorang khalifah, dilantik sebagai seorang khalifah, seorang penguasa negara. Barakallahu fikum. Lebih murah lagi. Tapi itu merupakan tanggung jawab murni penguasa yang sebelumnya. Kalau sampai dia salah menunjuk orang, maka dia ikut menanggung dosanya. Ketika dia tepat memilih orang, maka dia mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sangat tepat. Di antara manaqib Abu Bakar As-Siddiq, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah penunjukan Umar sebagai khalifah penggantinya radhiyallahu taala anhu wa arda. Cara yang ketiga ialah ijma'ul muslimin, dengan kesepakatan rakyat, kesepakatan kaum muslimin menunjuk fulan sebagai penguasa. Ini terjadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dinyatakan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka, beliau diangkat sebagai khalifah keempat khulafaur rasyidin bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin, wa bi ijma' ahlul halli wal aqdi, dan dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi. Disebabkan posisinya ketika itu sedang chaos, sedang carut-marut, dikarenakan ulah-ulah pemberontak dari kalangan Khawarij yang sampai pada tingkat membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Begitu Khalifah terbunuh, kelimpungan, siapa penggantinya? Mereka tidak berani menampilkan diri sebagai pengganti, masih banyak para sahabat yang lainnya. Akhirnya semua umat Islam ketika itu sepakat yang ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tidak ada satupun cara dari cara-cara tadi yang ada dalam cara pemilihan Islam, tidak ada padanya satu cara pun yang berbau demokrasi. Tidak ada. Semuanya syar'i dengan bimbingan Ar-Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Sehingga al-intikhabat tariqatun ghairu syar'iyyah. Yang namanya intikhabat, cara yang tidak syar'i dalam pengangkatan seorang pemimpin. Barakallahu fikum. Bertentangan dengan cara-cara Islam yang disebutkan oleh para ulama'una dalam buku-buku akidah mereka. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ditulis oleh Syekhul Imam hafizahullah taala wa ra'ah, kitab khusus yang membahas tentang kerusakan-kerusakan pemilu. Judul kitabnya seperti yang disebutkan tadi, Tanwirul Dhulumat likashfi mafasidi wa syubuhatil intikhabat.
dibawakan oleh beliau puluhan mafsadah. Enggak cuma satu, puluhan mafsadah. Dari mafsadah al-intikhabat. Ini khonafidina azakumullah perlu untuk disampaikan sebagiannya. Karena nggak mungkin disampaikan keseluruhannya dikarenakan waktu yang sempit. Supaya kaum muslimin tersadar cara-cara yang terjadi, yang berlaku itu bukan cara-cara Islami. Barakallahu fikum. Dan supaya mereka tahu bagaimana dampak negatif yang dimunculkan oleh intikhabat ini tadi. Asasnya sudah salah, demokrasi, maka yang dibangun setelahnya yaitu pemilu, tentu di dalamnya terdapat yang namanya penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan yang ada. Barakallahu fikum, selain yang disebutkan tadi. Baik. Kerusakan yang pertama. Masya Allah. Nah, kok tahu-tahu 11:30 ini? Tadi mulai telat apa? Mulai jam 10. Mulai jam 10 lebih 1/4. Masya Allah. Tahu-tahu jam 11:30 kurang sedikit. 1 jam 1/4 dari sejarah nggak terasa ya. Jadi, ya apa ini? Diteruskan poin pertama Pak. Lanjut, sampai jam 12. Zuhurnya jam 11:49. Berarti kurang 20 menit lagi. Poin pertama ya, lumayan ya. Nyicil. Tayyib. Al-mafsadatul ula. Mafsadat yang pertama.